Ya, smart viewers, welcome to Serba Serbi Analog. Yes, alright. Rambut gue gak masalah kan? Kayak gue selalu mempertanyakan rambut gue gitu kalau misalnya tiap kali habis opening Serba Serbi gitu kan, karena kejedot ya gitu. Oke guys, kali ini gue akan seperti biasa membahas mengenai dunia analog. Tidak ada kali ini unboxing kayak jebret ya gitu kan. Langsung aja kita buka kameranya, udah kelihatan guys, di sini ada tadi lepas. Kodak M35 film kamera. Yes, alright. Nah, ini dia kameranya ya guys. Kuning like Binus TV gitu kan, gokil. Kuning like logo Kodak, gokil. Kuning like Billie Eilish, gokil. Udah cukup. Nah guys, pada hari ini filmnya spesial gitu kan. Tadi kenapa ada alasan kenapa nggak usah pak gitu kan, karena di sini kameranya bisa beli di mana saja, di toko mana saja, toko sebelah, toko bangunan, toko manapun ya. Pokoknya yang penting ketemu, tulis saja Kodak M35, pasti ini dijual sejuta umat oleh penjual analog. Alright. Nah, di sini ya, first Kodak film kamera ya, kita lihat dari atas. M35 ada logo Kodaknya di sini. Gue suka banget. Ini packagingnya slick gitu kan, bersih, rapi gitu kan. Terus di sini ada M35 gitu kan. Ya kelihatan dulu. Kita lihat. Nah, terus di belakangnya kayak gini ya guys. Ada di sini kasih tahu ada produk spesifikasinya, logo Kodak, ada dress code. Apa nih? Barcode, kok dress code. Ada barcode made in China guys ya. Made in China. Kodak trademark logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company gitu ya. Oke guys, langsung aja kalau gitu kita akan obek gitu. Nah, kamera film ini itu kenapa gue tadi bilang sejuta umat? Karena ini like brand new in box BNIB guys gitu ya. Ini tuh baru, bukan second gitu. Ini bisa ditemukan di mana saja, dijualnya juga akan harganya ya guys. Bisa kalian lihat nanti ada di bawah sini gitu ya. Oke, langsung saja ya. Oke. Ini kalian kalau mau kasih hadiah ke teman-teman kalian gitu kan, yang misalnya pengen nyoba analog, bukan disposable tapi reusable, bisa aja langsung yang Kodak M35 ini guys gitu. Udah langsung kebuka ya. Sep. Mantap, ini dia guys. Oke, baru tadi gue lupa mau kasih tahu ya. Ini mana tadi ada tulisannya kalau nggak salah ya. Not included with battery and roll gitu ya. Oke, udah ini kita simpan dulu di sini. Kenapa? Karena nanti ada bacaan, ada contekan saya harus baca gitu. Saya nggak terlalu hafal juga gitu ya. Nah, lihat guys, bersih dan rapi. Mantap sekali. Boom, mantap luar biasa. Dapat tali strapnya juga dibungkus dengan rapi gitu ya. Gokil. Coba first gitu ya. Pertama dahulu seperti biasa, kamera baru harus dicium baunya kayak beli sepatu baru. Karena ini baru, baunya enak ya guys. Nggak kayak kamera biasanya kan agak-agak bau-bau udah karatan. Wangi guys, gokil. Oke, tahan dulu. Nah, di sini ada dapat kartunya ya guys gitu ya. Ada tulisan thank you so much for your order. Nah, ini kalau misalnya pengen ngelihat barcode-nya itu view Kodak licensing product ya. Di sini ada download user manual gitu. Jadi buat teman-teman nanti bisa langsung aja kalau mau ngecek coba nanti barcode-nya langsung aja di-scan. Oke, kita simpen dulu. Nah, sebelum kita masuk ke kameranya guys, gue pengen bacain dulu di belakangnya gitu. Oke. Kodak 35 film kamera, product specification gitu ya. Ini kameranya film formatnya 135 mm gitu ya. Nah, makanya mungkin namanya gitu ya, M35 dari situ gitu kan. Nah, ISO-nya bisa menggunakan roll film. Oke, perhatikan 200 or 400 ya. Diperhatikan di situ. Nah, ini lensanya itu dia 31 mm, bukan 35, bukan 28, 31 mm dengan f-nya 10. Lensanya dia menggunakan satu elemen gitu ya. Untuk ketajamannya begitu, karena semakin tinggi semakin cakep. Kalau yang paling cakep itu ya, dari yang gua tahu itu yang punyanya si ini, kok gue bisa sampai lupa ya, yang Olympus tuh, Olympus yang sejuta umat yang harganya udah kayak nggak jelas gitu, gue juga kaget 2 jutaan. Nah, itu udah 5 elemen guys. Wah, gokil, itu udah cakep banget.
Nah ini focusingnya dia dari 1 meter sampai infinity gitu ya. Karena dia f10 jadi ya susah pasti kalian kalau mau cari yang kayak bokeh-bokeh gitu. Bukan ya guys, bukan cari ke sana gitu. Nah dia itu 1 meter, jadi hitungannya itu ya udah ya kira-kira aja gitu 1 meter kira-kira seberapa. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat nanti nggak fokus gitu. Shutter speednya 120 gitu. Jadi udah cukup lah kalau misalnya untuk sehari-hari, bukan buat sport gitu ya guys. Diperhatikan juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian pura-pura mau foto loncat gitu, cepret, itu mestinya masih dapat ya 120 guys ya. Gitu. Terus ada built-in flashnya guys ya. Nah, nanti kita lihat-lihat lagi. Nah, ini manual wind dan rewind gitu ya. Nanti di belakang ini ada gunanya juga gitu. Viewfindernya 70% dan menggunakan baterai A3 guys gitu ya. Terus di sini juga beratnya 110 gram dan materialnya terbuat dari ABS. Jadi ringan banget guys tuh. Ringan banget. Tapi jadi bahaya kalau misalnya kalian tindih-tindih gitu ya. Sebaiknya kalau misalnya memang ada pouch gitu mau dibawa kemana-mana, better seperti itu. Oke, kita langsung lihat aja ke kameranya ya guys. Kira-kira bentukannya seperti apa. Oke, nah ini dia looks-nya. Dari yang paling depannya dulu aja. Ada lensanya. Di sini ada pengaturan flashnya ya guys buat dinyalain cetak-cetaknya. Di sini ada flashnya, di sini viewfindernya gitu ya. Ada tulisannya M35 gitu ya. Terus di sini ada logo Kodak, gokil. Oke, sudah. Di sini ada gripnya gitu ya. Lumayan kelihatannya mantap lah gitu, kayak tampilan-tampilan fish gitu ya. Ada di sini ada tekstur-teksturnya dikit untuk membantu gripnya kita gitu ya. Nah, langsung lihat dari sebelah sini ya. Bentukannya seperti ini, tidak ada apa-apa. Di sebelah sini, nah ini ada cetekannya buat buka backdoornya ya guys. Coba, tidak, baru ngomong. Nah di bawah sini ini ada buat baterai A3-nya guys tuh. Ini A3 atau A2 sih? Katanya A3. A3 ya. Nah di sini ada buat tombol rewind-nya ya guys, gitu. Oke, langsung lihat ke bagian atas. Nah di sini ada buat winding-nya gitu ya. Terus di sini ada buat shutter button-nya. Di sini ada kasih tahu untuk tombol flash-nya udah nyala atau belum. Nah, kalau di bagian sini kita lihat ke bagian yang paling belakang ada buat windingnya. Di sini ada viewfindernya, di sini ada tekstur sedikit gitu ya buat gripnya gitu guys. Terus kalau misalnya kita lihat sedikit lagi, kita lihat bagian belakangnya ya guys, backdoornya seperti apa. Dicekrek sampai kepencet. Gitu dia. Langsung ceprut, ulang lagi. Dia nanti ada kayak gitu ya. Udah, ngapain sekali lagi. Nah, backgroundnya seperti backdoornya seperti ini guys ya. Kurang lebih kelihatannya sama kayak kamera-kamera analog yang lain, tidak terlalu jauh berbeda. Di sini ada bagian-bagian untuk ya ini kan buat nanti roll filmnya, ini buat windingnya, di sini nanti roll filmnya, di sini nanti akan langsung aja kita praktekkan. Sekarang gue masukin dulu baterainya ya guys, menggunakan baterai A3 ya gitu. Coba langsung saja, baterai A3 ngadepnya ke, di sini ada tanda gitu ya, positif negatif gitu ya. Oke, masukinnya kayak gini. Jadinya positifnya itu di bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini ya, M35 gitu. Ngarahin M35-nya. Jadinya mestinya masuknya gini nih. Udah. Coba. Nah. Coba ya. Dia nggak bisa ngetes karena harus ada roll filmnya dulu. Nah itu maka dari dia, di episode-episode sebelumnya beberapa kali gue ngasih tahu kalau misalnya kalian pengen nyoba kamera baru, kadang itu harus ada roll filmnya baru bisa dites. Nggak semua kamera itu bisa kita kokang terus kita, walaupun nggak ada roll filmnya nggak bisa kita kokang terus kita shoot, nggak semuanya gitu ya. Nah di sini kita tes yang nyalain flashnya apakah dia akan bernyala. Nah nyala, nih ada flashnya nih, jadi nanti bisa dites-tes gitu ya guys. Oke, sekaligus saja langsung kita masukin contoh roll filmnya. Karena Kodak, nah roll filmnya juga harus ditemani oleh Kodak. Ini adalah Kodak Ultramax 400 ya guys. Langsung aja, pertama stepnya ya sama. Klik dari sini untuk masukin roll filmnya. Sudah. Nah, terus di sini kan ada apa nih? Ada pinnya kan. Nah, pinnya ini harus didorong ke atas, guys. Itu dia. Nanti dia akan naik ke atas gini kan. Nih. Nah, langsung aja kalau misalnya mau masukin, nah ini kan ada roll filmnya nih. Roll filmnya karena pinnya tadi ada ngadep dari atas, berarti harus yang bolongnya ini yang ngadep ke atas juga. Gitu. Jadi nanti di sini ada tonjolannya, ini yang ke bawah gitu. Pokoknya pin sama tonjolan itu berseberangan, nggak mungkin satu barengan bareng gitu ya. Oke, langsung aja kita masukin kayak gini, berarti nanti lidahnya ngadep ke tempat untuk windingnya. Kayak gitu. Tutorialnya udah gue kasih di film sebelumnya, di video sebelumnya. Oke, langsung aja kita coba masukin. Nah,
Sudah. Nah ini harus dikunci ya guys, jangan lupa nih. Bagian atasnya ini harus ditekan juga supaya dia nggak goyang-goyang muter-muter. Nah itulah. Sep. Dah dikunci dulu aja. Udah nggak akan copot ya, dia nggak akan kemana-mana ya. Tuh, nggak bisa ketarik. Nah, roll filmnya ini harus kita tarik ya. Tarik sampai sini. Setidaknya itu sampai, ini kan ada bolong-bolongnya nih guys. Si roll film ini kan, nah ini kan ada bolong-bolong nih. Nah bolong-bolong itu harus kena geriginya yang bagian ini nih. Ini kan ada gerigi di sini nih. Nah itu harus kena. Setidaknya sampai situ dulu guys. Baru nanti kita masukin aja dulu ya. Coba, ya. Nah nggak usah terlalu jauh ke dalam. Yang penting kayak gini aja. Sap, cukup. Yang penting masuk. Sat. Nah udah kelar. Set, udah cukup ya kayak gini. Langsung aja kita tutup. Nah gitu. Sep, mestinya nggak ada yang bocor, nggak akan ada like leaks gitu ya. Nah, cara tahu atau enggak roll filmnya udah masuk bener atau enggak, sekali lagi harus kita lihat di sini. Kalau dia muter, itu artinya dia udah masuk dengan benar. Ini kita kokang ya. Kokang. Nah, udah pertanda. Kokang, iau. Nah, kokang, terus sampai bunyi. Nah, udah cetek tadi. Ini muter, pertanda sudah masuk dengan baik. Oke. Ini kita buang dulu. Kenapa harus dibuang? Karena tadi kan ada sisa roll film nih. Itu pasti udah kebakar karena kena sinar cahaya dari mana-mana. Itu harus dibuang dulu supaya nanti yang baru di dalam kita keluarin gitu. Ini buang dulu aja, asal foto aja lah ya. Gitu. Nah, sekarang coba ini kalian dengerin ya sampai nanti akan masuk ke suaranya. Ada suara ceteknya kalau udah selesai kokang. Nah, ada cetong gitu kayak nyaring gitu kan. Nah, ini kita tes nih dengan menggunakan flashnya ya. Flashnya ini cepet ya guys, M35 ya gitu. Maksudnya kalau ada di beberapa film analog kan dia butuh ngecas dulu ada beberapa detik lah gitu. Apalagi yang kamera-kamera disposable nggak bisa langsung jebret gitu. Ini cepet juga ya untuk masuk nih. Coba kita tes asal foto dulu aja lah ya. Iya. Nah itu dia, silau juga ya, kenceng juga ya flashnya ya. Gokil. Dia flashnya tuh jujur aja gue nggak bisa baca ini, ngerti bahasa tulisannya kayak gimana ya. Di sini pokoknya tulisannya 70 UF. UF itu apa sih guys? Boleh ada yang komen di bawah nggak? Saya juga kurang tahu nih. Tuh, cepet banget nyalanya guys. Langsung nyala lagi gitu. Ini pokoknya buat teman-teman ini salah satu yang rekomendasi gue buat kalau misalnya langsung pengen nyoba kamera reusable dari analog. Kalau misalnya kalian tipe yang kayak gue sukanya yang lucu-lucu, yang unik, nggak mau pengen semuanya orang ada, ya di sini. Kalau misalnya, bukan di sini ya pilihannya, maksud gue kebalik gitu. Ini itu rada umum. Di sini menariknya adalah untuk pilihan warnanya aja guys gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman pengen coba-coba cek kamera ini, bisa aja langsung tulis klik Kodak M35, banyak banget pilihannya gitu. Macam-macam kok warnanya. Yang salah satu yang gue suka itu ada satu green mint, jadi warna hijau kayak kalau Vespa tuh green relax anjay. Nah, oke, buat teman-teman kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, silahkan komen juga di bawah. Kalau misalnya ada rekomendasi, nextnya gue harus bahas analog itu apa lagi gitu ya kan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga yang berhubungan dengan Kodak M35, nanti kalau misalnya gue bisa jawab dan gue paham, bisa akan langsung gue komen, balas kalian reply di bawah gitu ya. Buat smart viewers, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, jangan lupa subscribe, share, dan ya komen-komen tentunya lah ya guys. Alright. Nah, minggu depan mungkin gue akan kembali lagi ya, doakan saja ya semoga umur panjang ya. Oke, akhir kata Nathan pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.